Kemudian yang ketiga ada Pak Doni Asmon. Pak Doni Asmon masih ada? Pak Doni Siap, Asmon? siap, Ya, siap. silakan Pak Doni Asmon. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di malam ini bersama Pak Direktur ya, teman-teman yang lain, para tenaga ahli, para pendamping desa. Langsung saja mungkin ya, kita sebagai pendamping desa tentu mempunyai mempunyai fungsi-fungsi. Salah satu adalah fasilitasi dan advokasi. Malam ini luar biasa ini materinya karena untuk memfasilitasi dan mengadvokasi kita harus menguasai setidaknya tadi berapa undang-undang ini. Ada 5 undang-undang dalam catatan saya. Pertama Undang-Undang Kehutanan, nomor Undang-Undang 41 199, Undang-Undang 27 2007 tentang kehutanan, tentang kelautan ini, pesisir dan kelautan, kemudian Undang-Undang nomor 3 tentang 2020 tentang minerba. Dan jangan lupa juga Undang-Undang nomor 13 tentang 2017 tentang RT RW nasional, karena itu berkaitan dengan kawasan-kawasan termasuk kawasan hutan, kawasan pertambangan, pesisir dan lautan. Kemudian yang terbaru itu adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Jadi perlu kita ketahui dalam memfasilitasi dan mengadvokasi itu tentu kita tidak akan jadikan undang-undang desa itu sebagai obat segala macam penyakit gitu. Nah, itu penting itu. Jadi tidak akan mungkin undang-undang desa itu mampu dia menjawab seluruh persoalan-persoalan tadi gitu. Meskipun sudah ada undang-undang desa, tentu kita harus mempertimbangkan undang-undang lain yang lebih teknis seperti undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan, undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi dalam diskusi malam ini, ada undang-undang itu sudah ada sebelum undang-undang desa. Kemudian ada undang-undang itu yang bakal akan disesuaikan dengan undang-undang cipta kerja. Oleh sebab itu ada 2 yang perlu kita kalau bisa dicatat malam ini. Yang pertama terhadap undang-undang yang sudah ada itu, Pak, bagaimana apa peluang ya, peluang yang bisa kita tangkap walaupun undang-undangnya sudah duluan daripada undang-undang desa, apa peluang yang bisa diambil desa berdasarkan kewenangan yang diamanahkan di dalam undang-undang desa itu, yaitu rekognisi. Rekognisi itu melahirkan kewenangan berdasarkan asal usul, kemudian desa adat dan lain sebagainya. Nah, di dalam yang setidaknya yang saya catat itu di dalam undang-undang desa itu ada pasal 66 itu tentang penyerahan kewenangan pengelolaan. Ada enggak kalau kita sinkronkan antara 41 dengan tentang kehutanan ini dengan undang-undang desa, ada pintu masuk di pasal 66. Seharusnya begitu, Pak. Ya, malam ini kalau kita diskusi kita begitu. Yang sudah lalu itu tidak mungkin kita robah undang-undang itu gitu. Atau mungkin yang bisa kita tangkap itu menanti perubahan. Nah, setidaknya di 41 itu ada pasal 66 tentang penyerahan kewenangan pengelolaan. Nah, kita sinkronkan dengan pengelolaan dengan undang-undang desa. Ada enggak celah di situ, Pak? Peluang desa berdasarkan asal usul, kemudian juga kewenangan lokal berskala desa. Ada enggak pasal 66 itu tentang kehutanan itu tentang penyerahan kewenangan, dan apa itu bentuknya? Seharusnya itu yang harus kita rumuskan malam ini. Yang kedua pasal 67 Undang-Undang Kehutanan itu tentang hukum adat dalam pengelolaan hutan gitu. Karena kita tadi Undang-Undang Desa menganamakan ada jenis desa itu ada desa adat. Tentu sistem pemerintahannya saja diatur berdasarkan sistem pemerintahan adat. Tentu juga pengelolaan sumber daya alamnya juga dikelola berdasarkan hukum-hukum adat seperti di Banten contohnya ya, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu juga. Dalam hal ini kalau kita sinkronkan dengan undang-undang desa, mungkin sekaligus pertanyaan, apa ya terhadap undang-undang yang sudah ada ini peluang yang bisa kita advokasi kepada desa atau yang bisa kita fasilitasi terhadap desa, terutama terhadap pemanfaatan peluang-peluang yang diatur di dalam undang-undang yang sudah lalu ini. Kemudian juga pasal 68 itu jelas betul, itu Undang-Undang 41 nomor 99 itu tentang pemberdayaan masyarakat, diatur juga di dalam Undang-Undang nomor 41 tentang hutanan itu. Nah, mungkin ini yang perlu kita diskusikan, mungkin yang perlu kita garis bawahi, apa di bidang pemberdayaannya, apa yang bisa kita lakukan terhadap undang-undang yang sudah ada. Demikian juga tentang undang-undang kelautan, itu juga ada undang-undang hak penguasaan perairan yang disebut dengan istilah HP3 itu di pasal 18. Kemudian juga ada pasal 23 tentang pesisir ini juga pemanfaatan pulau-pulau kecil, yang itu poin D-nya ada budidaya laut. Nah,
budidaya laut itu apa yang bisa kita lakukan gitu berdasarkan hak yang diberikan atau yang diatur oleh pasal 23 ini. Nah, seharusnya begitu, Pak. Jadi apa disinkronkan dengan undang-undang desa, apa yang berkesesuaian ini untuk saat ini gitu. Nah, kemudian juga begitu dengan Minerba juga ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan di antara pasar-pasar itu, terutama tentang KPKP. KP itu kawasan pengelolaan pertambangan atau kawasan pertambangan. Kemudian ada pasal khusus mengatur tentang wilayah pertambangan rakyat. Nah, bagaimana ini kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Desa, pasal berapa di Undang-Undang Desa? Kalau Undang-Undang Desa itu kan cuma ada ruh ke otonomi desa itu ada di situ. Tapi dia tidak akan mengobati segala macam. Sama dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Pemerintah Daerah itu tidak mengatur segala macam juga. Kalau Undang-Undang Pertambangan, pengelolaan pertambangan dia merujuk kepada Undang-Undang Pertambangan juga. Begitu itu kita harus memahami itu. Jangan jadikan Undang-Undang Desa itu tebal banget, nanti Undang-Undang Desa itu melebihi Cipta Kerja nanti kalau semuanya diatur di dalam Undang-Undang Desa. Kemudian yang kedua, Pak Direktur, ke depan ini kan bakal ada sinkronisasi nih, Pak. Bakal ada penyesuaian karena undang-undang yang masa lalu itu pasti akan disesuaikan juga teruna semenjak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Oleh sebab itu bagaimana cara mengkonsolidasikannya, Pak? Mengkonsolidasikan Undang-Undang Desa atau amanah Undang-Undang Desa yang belum terakomodir di dalam undang-undang yang tadi kita sebutkan tadi. Coba dibaca lagi, itu sebanyaknya saya membaca hari ini belum ada dalam pengelolaan itu, baik kehutanan, pertambangan maupun kelautan, yang bahasa BUMDesnya belum ada, Pak. Bahasa BUMDesanya belum ada. Yang ada di situ badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Di mana posisi BUMDes yang sudah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah nomor berapa ya? Nomor 11. Nah, begitu, Pak. Jadi harusnya kita turunkan itu, Pak, gitu. Ke depannya apalagi kan Undang-Undang Kehutanan itu apakah Undang-Undang 43 2000, kalau Undang-Undang Minerba belum ada turunan-turunan berdasarkan Cipta Kerja. Mungkin itu ke depannya itu apa yang perlu peluang ketika kita bandingkan apa yang harus dikonsolidasikan sehingga undang-undang turunan dari Cipta Kerja ini, baik nanti itu undang turunan mengatur tentang kehutanan, peraturan turunan yang mengatur tentang minerba, peraturan turunan yang mengatur tentang pesisir dan lautan, pulau-pulau kecil, itu sudah mengakomodir desa di sana. Institusi desa dalam pengelolaan itu sudah mengakomodir badan usaha milik desa, yang sekarang cuma baru ada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Mungkin itu ya. Pak Direktur, Pak Angge ya sebagai host luar biasa kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Doni Asmon, Pak Rano Sanjaya, dan juga Mbak Royani telah mengantar kita di babak kedua ini masih seputar ada konflik agraria dan kepentingan. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar seolah-olah mengkooptasi sehingga undang-undang desa seolah-olah masih belum berdaya. Kemudian pada titik berikut, Pak Emisto Tuatanai, mungkinkah ada gerakan untuk mendorong pengakuan hak atas kekayaan alam yang ada di sekitar desa? Bahwa ada penetapan kawasan yang cukup melemahkan kewenangan desa dari sisi regulatif. Tetapi juga masih ada harapan bagaimana menumbuhkan kemauan warga agar hadir dan memberikan warna terhadap ruang desa untuk dikelola, baik dalam bentuk desa maupun antar desa dan kawasan pedesaan. Pak Doni Asmon hadir dengan irama regulatif yang luar biasa. Peran pendamping dalam ruang fasilitasi dan advokasi menjadi sandaran. Tetapi kita tidak bisa harus mengatakan bahwa undang-undang desa adalah segalanya untuk menyelesaikan seluruh persoalan di sana. Karena masih ada undang-undang sektoral yang berada di samping-sampingnya yang lahir lebih dulu. Adakah ruang harmonisasi antara regulasi yang sudah terjadi dengan undang-undang desa dan regulasi yang akan datang untuk memanfaatkan seluruh kebesaran yang ada di dalam desa itu? Ini butuh skenario besar dan tanggapan dari kedua narasumber kita. Hampir sama dengan Ibu Royani, sinergitas regulasi dalam tataran desa dan kawasan perdesaan, serta perkebunan dan kehutanan
menjadi bagian yang perlu kita bedah. Sehingga pada titik berikut, saran daripada Pak Doni, adanya rujukan teknis yang mengkonsolidasi seluruh regulasi yang ada, sehingga pemanfaatan sumber daya yang ada di desa menjadi lebih maksimal. Saya berikan kesempatan kepada Bung Idam Arsyad dan kepada Bung Gunawan. Kepada Bung Idam Arsyad, silakan merespon atas 4 orang penanya ini. Baik, terima kasih Bung Angge. Coba ada satu putaran lagu ya, mungkin supaya kita semarak. Baik, ini makin malam makin mantap aja ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Saya semakin punya keyakinan bahwa 3-5-10 tahun ke depan akan terjadi revolusi besar-besaran nih dari wilayah desa kita. Kalau diajarkan revolusi, Bang. Kalau misalnya cara pikir pendamping desa kita seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kan sebenarnya kita ini lahir di era-era yang reformasi ya. Dan jadi saya meyakini bahwa kita masih dalam satu pikiran bahwa memang Orde Baru itu meninggalkan banyak masalah ya. Sehingga kemudian kita ketimpa problem-problem yang sebenarnya sedang kita bicarakan pada hari ini. Jadi semangat itu tentunya menjadi arah perubahan untuk kita jadikan sebagai bagian dari keyakinan untuk menjalankan seluruh aktivitas kita dimanapun gitu. Kami di sektor lain, teman-teman di sektor desa, tapi kan arahnya ke perubahan struktural yang signifikan, ya. Kata orang itu tidak hanya merebut kekuasaan strukturalnya, tetapi juga merubah watak. Nah, salah satu bentuk okupasi yang sangat luar biasa menurut saya adalah Undang-Undang Desa. Itu adalah okupasi yang sangat baik di dalam soal menempatkan desa. Nah, tinggal memang orang-orang yang diserahi amanah untuk menjalankannya ini tentu wataknya ini harus kita sinkronisasi gitu loh. Masa saya membayangkan pendamping desa ada tambahan lagi tuh tugasnya Pak Angge. Jadi karena kita udah punya kekuasaan melalui undang-undang secara konstitusional. Nah, sekarang karena kalau undang-undang desa dibawa oleh watak tidak melakukan perubahan substansial, maka tidak ada gunanya undang-undang desa itu. Jadi ya, Pak Idam, saya coba distribusikan kepada Bung Gunawan dulu. Nanti setelah Bung Gunawan sinyal sudah bagus, baru saya kembali kepada Bung Idam. Ya, ayo Bung Gunawan, silakan coba merespon 4 orang penanya tadi. Ya, terima kasih. Yang pertama itu kan kita harus membayangkan kan begini. Desa itu ada batasannya. Kemudian ada kawasan perdesaan. Undang-undang penataan ruang, undang-undang desa kenal kawasan perdesaan. Di tempatnya Pak Direktur juga ada desa dan perdesaan. Nah, kalau desa ada batasnya jelas, sekarang bagaimana konseptualisasi dari kawasan perdesaan? Yang itu menurut saya ya harus ditafsirkan kawasan perdesaan itu di luar kewenangan untuk apa? Nah, kewenangan untuk apa kan ditarik, nah berarti apa kaitannya dengan kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan kehutanan. Menurut saya kalau terkait dengan budidaya seharusnya clear urusannya. Karena memang desa basisnya budidaya berupa kebun maupun hutan, lahan pertanian gitu. Nah, tapi kalau terkait dengan termasuk dengan perikanan ya. Kalau dengan pertambangan, mineral minerba, mineral batu bara, memang harus ada diskusi spesifik karena akan membawa dampak. Kalau pertanian perikanan kan tetap sesuatu model produksi yang wataknya kolektif ya. Nah, sedangkan kalau pertambangan, walaupun ada pertambangan rakyat itu kan situasinya akan lain. Nah, mungkin ada diskusi sesi tersendiri. Nah, kaitannya dengan desa dan kawasan perdesaan tadi itu kan berarti satu,
Jika memang ada desa yang masuk di dalam kawasan kebun maupun hutan, pengalaman praktek yang saya ikuti gitu, seharusnya oleh BPN kalau itu kebun otomatis di enklave, desanya dikeluarkan dari status HGU. Syaratnya cuma satu, memang desanya menuntut. Kalau menuntut nggak didengar, ya pokoknya bagaimana suaranya didengar, diadukan ke kementerian, diadukan ke kantor staf presiden di mana-mana. Tapi harus memang diadukan begitu, tidak jadi desas-desus gitu loh. Tapi memang fakta itu harus ditampilkan. Yang kedua, kalau terkait dengan kawasan pedesaan, jika memandang ada potensi terhadap yang kita sebut sebagai tanah objek reforma agraria, HGU habis, HGU ditelantarkan, tanah bekas tambang, dan lain-lain, ya seharusnya itu kemudian didorong untuk lewat mekanisme reforma agraria agar bisa didayakan untuk kepentingan desa maupun warga desa. Otomatis itu menuntut ya adanya identifikasi penguasaan penggunaan tanah. Kemudian kita cek di tingkat kabupaten, bupatinya sudah belum bikin gugus tugas reforma agraria, Pak Bupati, Pak Gubernur sudah belum bikin perda pelindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, karena itu akan menghantarkan di situ. Nah, terkait dengan itu kan berarti memang ada dua hal yang kita sorot. Kalau istilah saya itu, satu undang-undang desa, yang kedua adalah undang-undang yang terkait dengan desa. Kalau yang undang-undang desa jelas peluangnya besar karena disebutkan asasnya rekognisi, adanya diakuinya hak-hak tradisional. Kemudian di dalam aset desa disebutkan secara pasti gitu. Hutan milik desa, mata air milik desa, kemudian di permen desanya juga disebutkan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada peluang terhadap undang-undang yang terkait desa? Menurut saya peluangnya besar. Misalnya begini, andai kata Pak Bupati atau Pak Gubernur atau Bu Gubernur dan atau Bu Bupati telah bikin perda pelindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pertanyaannya di situ ada kewenangan desa enggak? Jawab saya ada. Karena kewenangan perda itu kan hanya menetapkan kawasan. Sedangkan apakah budidaya lahan pertanian pangannya itu misalnya akan jadi organik gitu. Pertanian yang organik itu nanti akan dikasih spot wisatanya supaya bisa foto di sawah organik misalnya begitu ya. Termasuk mengembangkan regenerasi petani, menghubungkan antara pertanian yang ramah lingkungan tadi dengan koperasi dengan desa, itu kewenangan desa dan antar desa bisa dikembangkan berarti begitu. Itu kan peluang dan kalau momentum politiknya itulah mengadvokasi kepala daerah. Kemudian di hutan itu kan statusnya aslinya ya cuma dua aja, hutan negara dan hutan hak. Jadi dalam hutan hak itu ada hutan masyarakat adat. Nah, oleh undang-undang desa muncul lagi hutan milik desa. Hutan milik desa harus kita artikan yaitu hutan hak juga. Statusnya bisa apakah untuk kepentingan produksi, untuk lindung, untuk konservasi dan sebagainya. Nah, jika konsep itu secara rela kita terima, kan ada yang nggak rela juga untuk adanya hutan hak itu, kan sesungguhnya misalnya begini, kebutuhan kita melestarikan hutan. Jadi kawasan hutannya tetap ada. Atau yang kedua, status hutannya tetap lindung. Ya menurut saya, haknya masyarakat tetap diberikan. Kalau itu memang punyanya masyarakat, ya diberikan. Kalau itu memang punyanya desa, diberikan lewat pengakuan. Nah, tetapi misalnya harus hutan, yang fungsinya tetap hutan, yaitu hutan milik desa. Tapi hutan milik desanya, statusnya hutan milik desa, fungsinya untuk lindung. Hutan rakyat, fungsinya untuk tetap itu. Kalau perlu justru harusnya lebih inovatif. Inovatif itu bagian dari menghormati masyarakat desa. Maksud saya apa? Selama puluhan tahun, turun-temurun, Mahkamah Konstitusi itu juga mempergunakan istilah waktu menafsirkan hak itu juga ada yang bersifat turun-temurun terkait dengan perjanjian. Termasuk di dalam undang-undang kita juga ada disebut hak bersifat turun-temurun. Itu dari sononya semenjak ada petani. Itu tidak mungkin dia merusak
nggak ada petani merusak sawahnya sendiri gitu. Kalau dia dari hutan, tidak ada petani yang merusak hutannya sendiri. Jadi menurut saya sangat dimungkinkan digabungkan antara kedaulatan pangan dengan pelestarian lingkungan dengan pengelolaan desa atau masyarakat desa itu sangat dimungkinkan begitu. Itu kemudian kaitannya dengan perkebunan. Dengan perkebunan, satu desa jelas dia memiliki kaitan dengan melindungi warganya dalam kepesertaannya dalam kemitraan usaha perkebunan. Menurut saya desanya atau desanya juga bisa juga. Selama ini kan prakteknya kan hanya inti plasma. Inti plasma itu kan menggabungkan seluruh materi kemitraan usaha perkebunan yang ada di perkebunan. Dari prasarana, produksi, pengolahan, pemasaran. Yang tidak pernah dimasukkan dalam inti plasma kan saham dan jasa pendukung lainnya. Nah, BUMDesa ini kan tidak harus menjadi mekanisme seperti itu. Dia bisa masuk ke yang paling gampang tadi diutarakan di awal dibuka oleh Pak Direktur, ya jasa pendukung lainnya, atau saham, atau dia mengambil salah satu, apakah di produksi atau di sarana produksi, pengolahan dan sebagainya. Ada banyak praktek pengolahan itu sudah dilakukan, bisa, kalau ini kasusnya sawit ya, bisa dilakukan oleh masyarakat. Harusnya ke depan memang perusahaan itu didorong ke penganeka-ragaman pengolahan, sedangkan budidaya dan pengelolaan skala yang lebih ringan itu harusnya bisa diserahkan ke petani atau kepada desa. Pun demikian dengan perairan pesisir. Undang-Undang 27 nomor 27 ini kan dulu kita uji materi di Mahkamah Konstitusi sehingga seluruh konsep hak pengusahaan perairan pesisir itu dihapuskan. Apa konsekuensinya? Satu, walaupun HP3 itu kemudian berubah jadi IP3, jadi hak jadi izin pengusahaan pesisir lewat undang-undang perubahannya nomor 1 tahun 2014, kemudian dirubah lagi oleh Undang-Undang Cipta Kerja menjadi perizinan berusaha di perairan pesisir. Tapi kan hakikatnya satu, perizinan itu tidak boleh melanggar hak masyarakat adat, hak tradisional maupun hak masyarakat lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan disebutkannya tidak boleh mengganggu hak, melanggar hak, berarti haknya itu ada. Nah, itu kan berarti peluangnya dua, toh. Satu, pengakuan hak, itu berarti kan masuk ke misalnya di daerah yang memiliki garis pantai, perda perairan pesisirnya itu kan tidak boleh melanggar hak tradisional, hak lokal maupun hak masyarakat adat. Satu itu harus dilindungi teritorinya. Nah, disitulah desa bisa memiliki kewenangan apa yang akan dilakukan di dalam teritori perairan pesisir tersebut. Terus yang kedua, mereka didukung untuk mengakses wilayah pengelolaan perikanan yang lebih luas. Nah, sekarang BPN sendiri juga telah mengembangkan reforma agraria di perairan pesisir. Jadi menurut saya perlu celah hukumnya dan momentum politiknya itu ada, mumpung target reforma agrarianya berjalan pelan gitu, sehingga dengan ada banyak dorongan ini sesungguhnya kita akan menyumbang untuk supaya percepatan reforma agraria itu bisa dilakukan. Nah, terakhir penting nampaknya kan jadi identifikasi dan inventarisasi hak-hak itu menjadi penting. Penting itu maksudnya mari kita tindak lanjuti gitu. Yang kedua, potensi sumber agraria lainnya yang akan dikembangkan di desa, baik di kebun, di hutan, pesisir, dan kalau dimungkinkan juga di pertambangan itu, atau kita fokus yang sifatnya budidaya, itu mari kita inventarisir yang di seluruh tingkatan bisa kita lakukan. Kan berarti kalau teman-teman yang di daerah, kan itu bisa menjadi dorongan untuk masuk di dalam materi yang harusnya dibahas di dalam gugus tugas reforma agraria di provinsi maupun kabupaten. Dalam tim inventarisasi penyelesaian penguasaan tanah di kawasan hutan, di
rencana zonasi perairan pesisir, di rencana aksi pertanian keluarga. Nah, sesungguhnya dengan alasan SDGs desa, dan di mana tiap daerah itu juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang tadi disebutkan, ada mengatasi kemiskinan, kelaparan, kelestarian lingkungan hidup, itu sesungguhnya kan di tingkat perencanaan daerah kan harusnya sinergis, atau mungkin SDGs desa itu kan justru menopang percepatan pencapaian secara nasional daerah. Justru desa kemudian menyumbang pencapaian di dalam lapangan agraria. Kemudian yang berikutnya adalah kasus-kasus konkret, karena nampaknya walaupun dulu di awal Pak Presiden itu termasuk memprioritaskan desa di dalam kantong atau kawasan hutan dan kebun, tapi kalau kita lihat peraturan turunannya, regulasinya kan lebih banyak menyasar perseorangan, tidak ke level desa. Nah, kekosongan inilah yang mungkin bisa kita dorong untuk agar penyelesaian masalah agraria di desa ini bisa dilakukan. Satu itu, kemudian yang kedua untuk memperluas. Kalau secara peraturan sudah dikenal desa sebagai subjek reforma agraria, tapi di dalam praktek waktu rapat gitulah, kemudian praktek redistribusinya itu kan tidak cukup jelas. Jadi kita bagaimana menggabungkan land reform by grace gitu ya, land reform dengan kebaikan hati pemerintah yang nampaknya tadi oleh Bang Idam disebut mulai dari sejak TAP MPR tahun 2001 sampai dengan Perpres Reforma Agraria itu ada komitmen itu, tapi juga nampaknya perlu didorong land reform by leverage gitu ya, jadi dicungkil gitu biar mantep. Nah, sekarang justru desa lah yang menyatukan antara by grace dan by leverage itu, karena desa pasti yang akan mengidentifikasi subjek dan desanya juga sebagai penerima subjeknya. Demikian dari saya, kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang pas mohon dimaafkan. Terima kasih. Luar biasa, Bung Gunawan. Ini pencerahan yang dahsyat ini. Kami yang selama ini hanya bergelut dengan proses musyawarah dan lain sebagainya, ternyata kami semakin tercerahkan dengan bagaimana memanfaatkan ruang regulasi yang ada untuk boleh mengadvokasi desa sehingga mereka bergerak lebih merdeka. Ya, Bung Idam sudah kembali ini kayaknya ini. Silakan dilanjutkan lagi Pak Idam, saya beri kesempatan. Baik, mohon maaf tadi putus kenapa? Iya, putus. Tapi saya menyimak apa yang dikemukakan dan sebenarnya ada hal yang saya terganggu lagi. Mungkin nggak panjang ya, Pak Angga, saya hanya memang bukan segala-galanya, bukan buat mujarab. Mungkin videonya bisa dimatikan. Ya. Halo. Iya. Oke. Yang pertama, saya ingin menegaskan bahwa memang Undang-Undang Desa bukan obat mujarab untuk segala persoalan. Saya sepakat itu. Tapi gini, kawan-kawan. Tetapi Undang-Undang Desa ini menjadi pintu yang sangat kuat bagi kita untuk melakukan perubahan fundamental di level desa. Karena Undang-Undang Desa itu membawa kita sampai ke desa. Keberadaan teman-teman sampai ke desa itu karena hadirnya Undang-Undang Desa. Jadi, maksud saya itu ruang yang sedang kita kuasai hari ini. Kehadiran Undang-Undang Desa itu berarti kekuasaan secara legal kita sedang ambil. Nah, sekarang bagaimana kekuasaan secara legal itu dipakai melakukan perubahan dalam skala level desa, tetapi kalau itu hitungannya seluruh desa Indonesia, berarti kan dia perubahan secara keseluruhan. Jadi cara berpikirnya begitu. Nah, misalnya reform di reforma agraria di tingkat desa itu untuk mengatasi masalah-masalah yang saya sebutkan tadi sebagai problem struktural di pedesaan kita itu sangat memungkinkan dengan kehadiran Undang-Undang Desa. Bukan Undang-Undang Desanya, tapi kita
kemudian sampai ke level desa karena adanya undang-undang desa dan punya kekuatan legal. Sekarang posisi kita itu dipakai untuk melakukan satu perubahan watak dan cara berpikir di dalam kerangka berhadapan dengan aktor-aktor yang kita identifikasi sebagai penyebab masalah yang ada di desa. Kan gitu cara-cara berpikir saya. Jadi misalnya tadi Bung Gunawan mengatakan, kan ada ruang yang misalnya memang negara sedang menjalankan reforma agraria, tapi tapak paling terakhirnya itu kan desa. Pertanyaan saya, selama ini kenapa kita tidak terlibat dalam soal identifikasi subjek dan objek? Padahal itu kita yang di desa itu. Kalau ada perubahan cara berpikir, maka sesungguhnya itu menjadi peluang yang sangat baik untuk melakukan perubahan struktural. Kenapa demikian? Karena kita sadar betul undang-undang desa ini nggak bisa berjalan kalau ada soal-soal konsentrasi penguasaan lahan di pedesaan. Konsentrasi penguasaan lahan itu solusinya adalah reform, redistribusi. Nah, jadi ada ruangnya kawan-kawan. Nah, makanya fungsi-fungsi pendampingannya itu menurut saya ke situ tuh arahnya yang kita bisa pakai. Saya sih mengharapkan setiap ada program nasional, setiap ada masalah-masalah nasional, maka yang paling pertama dicari itu pendamping desa. Karena dia di desa. Orang kemudian nanya, Pak, di sini yang disebut dengan rumah tangga miskin 0,5 hektar itu siapa? Ya mestinya kita yang tahu, karena kita sedang melakukan suatu identifikasi penguasaan. Tiap hari itu bisa ketemu orang ini sebenarnya nggak punya lahannya. Ini kan bisa secara perlahan itu kita melakukan yang namanya penataan struktur agraria. Tadi teman-teman udah memulai dalam skala besar ya. Tadi dari Lebo mengatakan bahwa 50% di wilayah Jambi ini di dalam penguasaan kawasan hutan. Berarti 50%-nya adalah bukan kawasan hutan. Kalau dipecah ke level desa, kira-kira yang punya tanah luas itu siapa? Perusahaan apa? Nah, dalam konteks itu, maka sebenarnya kita punya ruang untuk melakukan perubahan struktural. Sehingga kalau ada urusan agraria, ada urusan pengetatan stunting, yang paling dicari adalah pendamping desa. Itu cara menempatkan positioning kita, sehingga dia punya posisi yang bagus. Itu berarti kan kita aktor perubahan. Nah, kita punya ruang. Nah, yang lain menurut saya ingin menguatkan apa yang dikatakan oleh Bung Gunawan. Memang, tapi mohon maaf ya, tanda petik, memang dalam konteks agrarian reform, kita secara kelembagaan belum tampil secara prima. Padahal sebenarnya itu ruang yang besar sekali yang bisa kita pakai. Nah, menurut saya ini memang harus ada TikTok, Pak Direktur. Jadi apa yang kita temukan melalui diskusi ini itu kan bisa dirumuskan menjadi soal-soal yang sebenarnya satu bisa menjadi masukan bagi apa yang disebut dengan prioritas. Kan dari masalah baru disebut prioritas pembangunan desa. Yang kedua, dari masalah-masalah kita ini itu bisa jadi masukan di level nasional untuk memperbesar kewenangannya. Yang saya selama ini refleksikan masa pandemi ini, sebenarnya yang paling bisa membawa ketahanan sosial dampak ini siapa? Di desa. Tapi kita tidak dapat imbas dari program nasional dalam kerangka penanganan itu. Kenapa? Mungkin nggak ada TikToknya yang nggak bagus. Kita nggak bisa meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa kalau ini diserahkan ke kita ya, misalnya upaya penanganan ekonomi diserahkan ke desa, sebenarnya bisa selesai. Nah, itu menurut saya pasukan yang besar ini bisa dipakai sebagai senjata untuk merubah, memperbesar kewenangan di level kementerian untuk ekspansi ke KL lain. Nah, begitu pun sebaliknya, kita pakai untuk kerangka memperbesar ruang-ruang eksekusi di level bawah. Mengapa tidak? Misalnya, pertama-tama, kita memang berebut di dalam konteks menentukan apa yang disebut dengan hak asal-usul. Kan di situ harus peperangan pertama menurut saya dalam undang-undang desa di luar yang diusulkan oleh Bung Doni soal celah-celah hukum adalah apa yang disebut dengan kewenangan asal-usul. Itu kan kontestasi. Nggak ada petunjuk undang-undangnya. Itu soal siapa yang punya legitimasi untuk mengatakan, Pak, kita mau jadikan sebagai, itu kan perebutan. Itu yang disebut dengan reform. Nah, masa tata cara itulah yang bisa dipakai. Nah, saya punya harapan yang sangat besar kalau ini diskusi kita lanjutkan, maka yang akan kita temukan nanti adalah akan ketemu kita tuh tidak hanya soal konfliknya di mana, tapi identifikasi penguasaan struktur agraria
ya gimana desa ini mau maju, Pak? Orang hutannya sebagian besar 70% desanya hutan, yang mau dikasih dana desa 9 nggak bisa ngapa-ngapain, karena kan gitu. Kita akan ketemu soal-soal begitu, Pak Angge. Nah, mungkin saya ingin mengunci pembicaraan kita di situ. Jadi cara, watak, tapi dengan ruang kecil, misalnya kita bilang ruang kecil undang-undang desa ini bisa dipakai sebagai, kalau dia adalah ruang kecil, maka dia menjadi ruang yang besar. Itu orangnya, Pak, aktornya. Belum pernah saya lihat di Indonesia ini perubahan terjadi karena kebijakannya, selalu karena orangnya. Hukum itu alat rekayasa sosial. Nah, bisa dibalik, rekayasa sosial bisa melahirkan hukum. Kalau orang parade pendamping desa itu tidak, parade kepala desa itu tidak demo kemana-mana, nggak akan ada undang-undang desa. Begitu juga sebaliknya menurut saya. Jadi TikTok ini yang harus kita sadari, kawan-kawan semua. Nah, itu saya punya ruang di situ, Pak Angge. Punya hope, punya harapan di situ bahwa memang semangatnya adalah semangat perubahan struktural yang lebih substansial. Legalnya kita sudah kuasai, sehingga legal itu harus ditempatkan kepada cara berpikir untuk kemudian mengubah watak pemerintahan, watak orang yang menjalankan undang-undang ini, sehingga memang benar-benar terjadi reform yang sesungguhnya. Itu baru terjadi perubahan yang fundamental dan dahsyat. Saya kira begitu dari saya, Pak Angge. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf jika ada yang kurang pas. Luar biasa Bung Idam dan kita semua. Teman-teman semua kita yang terlibat dalam virtual market. Saya ingatkan sekali lagi, masih masuk di angka 600 lebih orang terlibat sampai dengan sudah 3,5 jam lebih. Jangan dulu beranjak bagi kita yang masih ada di sini, karena sebentar lagi akan ada closing state dari yang punya acara malam ini, adalah Bapak Direktur Advokat. Tapi sebelum berakhir di closing state dari Bapak Direktur, izin saya menyampaikan bahwa memang undang-undang desa bukan segalanya untuk mengobati segala luka yang ada di desa. Tetapi setidak-tidaknya undang-undang desa adalah rumah merdeka baru di desa. Dia menjadi pintu masuk untuk terjadinya perubahan yang fundamental yang beralaskan pada partisipasi masyarakat desa. Menjadi pekerjaan besar untuk kita semua adalah, akankah undang-undang desa menjadi sebuah ruang rekayasa sosial baru, sehingga mampu mewujudkan terjadinya harmonisasi regulatif di antara satu dengan yang lain, sehingga desa semakin lebih merdeka untuk memanfaatkan segala keunggulan yang dimiliki oleh desa. Kita tidak sedang bermimpi, tetapi masih ada hari esok bersama Bapak Direktur Advokasi dan Kerjasama, karena selalu memunculkan ide-ide briliannya untuk kita masuk dalam ruang diskusi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, tidak kurang tidak lebih 3,5 jam kita berada dalam skema tim malam ini. Saya sangat bangga, dan tentunya saya menyadari bahwa masih ada hal yang kurang dalam cerita kita malam ini. Tetapi biarlah cerita ini akan dilengkapi pada hari berikut. Dan sebagai kelengkapan terakhir, Bung Idam, saya memberikan rasa hormat dan terima kasih. Bung Gunawan, luar biasa. Dan kebersamaan ini akan menjadi lebih lengkap di saat kita bersama-sama mendengarkan closing state dari yang punya acara malam ini. Yang terhormat, Bapak Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa. Kami beri kesempatan. Luar biasa, Pak. Baik, makasih Pak Idam, Pak Gunawan, Pak Angge, dan teman-teman yang masih setia di forum ini. Saya yakin 3,5 jam ini tidak cukup untuk memuaskan kawan-kawan untuk bicara soal dan membedah soal masalah desa pada wilayah hutan, tambang, perkebunan, pesisir. Masih banyak hal yang menjadi PR kita bersama. Tapi saya berharap jangan mencari kepuasan di tempat lain. Akan ada seri-seri berikutnya. Ini malam minggu, bahaya bagi teman-teman pendamping. Iya, sejak awal Pak Idam dan Pak Gunawan sudah mengatakan bahwa seluruh regulasi yang ada, baik undang-undang desa maupun undang-undang
hal itu tidak berdiri sendiri. Sebenarnya isu ini cukup sensitif untuk kita angkat ya, karena pasti kalau kita hadapkan regulasinya ini ya seperti di paparannya Pak Idam, undang-undang desa versus undang-undang sektoral. Kenapa undang-undang ini tidak sejalan? Padahal ini karena salah satunya undang-undang desa ini kan bicara soal kuasa desa, yang secara hakiki juga itu adalah kuasa negara. Sementara undang-undang sektoral ini pure bicara soal kuasa negara yang mungkin menganaktirikan kuasa desa. Tapi kan Pak Gunawan tadi sudah menjelaskan, yang dimaksud dengan bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Apa yang dimaksud dengan kuasa negara ya, selama itu dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, itu bagian dari kuasa negara. PR kita intinya masih banyak ya, belum lagi ini soal urusan kewilayahan, karena bicara wilayah hutan, tambang, perkebunan, dan seterusnya itu pasti tidak terlepas dari administrasi kewilayahan. Salah satu contoh, 2 desa di Kabupaten Sidoarjo yang tertimbun lumpur. Persoalannya bukan hanya sekedar bagaimana menghapus desa itu dari administrasi kodifikasi desa. Wilayah desanya itu masuk wilayah mana yang dihapus? Tentu kan ada desa yang bertambah luasan wilayahnya, yang konsekuensinya pembagian dana desanya berdasarkan indikator kewilayahan juga akan bertambah. Desa di Kalimantan Selatan, ada satu desa yang seluruh wilayah desanya itu dijual kepada perusahaan tambang. Secara administrasi desanya dihapus, tapi kan tidak selesai sampai di situ. Gitu. Pasti ada desa yang luasannya bertambah. Gitu. Tapi ya kalau kita lihat sekarang luasannya masih tetap. Ini bisa dibuktikan dengan dana desa yang tidak berubah di desa-desa sekitarnya. Gitu. Saya pernah tahun lalu kita pernah mendiskusikan 2019 saya lupa dengan Bung Gunawan sama Bung. Waktu itu kita harmonisasi regulasi, isunya sama. Kami undang dari KKP, kami undang dari Kementerian Kehutanan, Kementerian BPN, dan Kementerian Pertambangan. Gitu. Mereka mengatakan bahwa ini adalah isu yang sensitif, bahkan ada sempat beberapa narasumber yang tidak sempat hadir, tapi akhirnya kita olah. Begitu peliknya konflik regulasi ini yang memicu konflik di level bawah. Tapi kita jangan pernah bosan. Apa yang disampaikan oleh Bung Idam dan Bung Gunawan sebenarnya untuk mengasah kemampuan advokasi kita. Tapi jangan kepleset, advokasi dengan provokasi itu bedanya tipis. Jangan sampai kepleset teman-teman. Nah, tapi apa yang kita diskusikan malam hari ini adalah bagian dari identifikasi masalah benar yang disampaikan oleh Bung Idam dan Bung Gunawan untuk ya kita dorong sebisa mungkin menjadi sebuah kebijakan bagaimana mengakuisisi sebenarnya kedaulatan desa ini, karena ini hal yang paling hakiki di dalam undang-undang desa. Belum ada desa yang berhasil mengklaim hak asal usulnya. Coba ceritakan pada saya, mana ada hutan hutan milik desa? Apakah mata air di Ponggok itu, Umbul Ponggok, itu sudah diklaim sebagai aset desa atau belum? Gitu. Kalau iya, bagaimana prosesnya? Bisa nggak diceritakan? Ini PR-PR besar yang harus kita selesaikan. Nah, mungkin harapan saya ke depan ada panduan fasilitasi klaim terhadap hak asal usul desa. Ini PR besar yang mesti kita dorong bersama. Dan ini adalah langkah awal. Kalau ilmunya Bung Idam itu bongkar pasang, ya kita tidak akan bisa memulai kalau ini tidak kita bongkar. Walaupun ini sensitif. Urusan pasangnya
nanti dulu Pak Idam, karena kalau ini kita tidak bongkar, eksistensi undang-undang desa akan semakin lemah, gitu. Tetapi semangat kolaborasi itu tetap perlu kita tumbuhkan. Kita akan tetap bersinergi dengan Kementerian Kehutanan, kita akan tetap bersinergi dengan Kementerian SDM yang punya regulasi soal pertambangan, KKP, yang regulasinya tentang pesisir, dan yang terakhir adalah soal perkebunan untuk di Kementerian Pertanian dan stakeholder lainnya. Saya kira itu Pak Angge dari saya. Semangat untuk teman-teman semua. Isu ini akan terus kita gelorakan. Sepertinya sangat menarik untuk kita buat serial 1, 2, 3, dan 4. Dan ini teman-teman masih sangat semangat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Angge, silakan. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Bapak Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa Pedesaan. Terima kasih banyak kepada Bung Idam dan juga Bung Gunawan. Dan saya memberikan rasa hormat yang luar biasa kepada seluruh saudara saya yang masih berada di angka 580 manusia hebat yang mengikuti kegiatan ini dari angka 1000 lebih. Dan kepada 25 manusia yang lain yang telah mengangkat tangan, raise hand-nya, Anda tidak boleh menyesal. Karena masih ada hari esok. Dan desain baru oleh Bapak Direktur Advokat akan mengantar Anda untuk lebih puas lagi pada hari-hari berikutnya. Pastikan Anda selalu sehat, pastikan selalu menjalani hidup dengan protokol kesehatan yang ketat, agar pada waktu berikut Anda orang terdepan yang tangan Anda angkat, dan saya yang menentukan Anda orang pertama berikutnya. Terima kasih untuk kita semua. Kalaupun masih ada yang keliru, ini adalah kekeliruan kita bersama. Tetapi ketika hari ini adalah sebuah momentum baru, maka nyatakan harimu esok, hari esokmu adalah jauh lebih hebat daripada hari ini. Kepada kita semua dan kepada semua orang yang tidak terlibat langsung dalam Zoom, yang berada baik di live streaming di FB maupun YouTube, kepadamu semua kami berikan apresiasi dan rasa hormat, dan mari kita bawa sukacita ini dalam ruang dan relung hati kita di hari-hari mendatang. Salam hormat dan selamat malam. Kita akhiri.